Frankie de Jong tinggalkan Piala Dunia dengan kondisi mengkhawatirkan. Timnas Belanda tersingkir di babak 16 besar setelah kalah adu penalti melawan Maroko. Kekalahan yang membuat pelatih Ronald Koeman meninggalkan posisinya. Frankie de Jong yang bermain 110 menit dengan rasa sakit di lututnya, bahkan sudah menahan sakit sejak dua laga grup melawan Swedia dan Tunisia. Meski begitu, Barcelona tak khawatir karena kondisinya tidaklah serius dan ia diperkirakan bisa bergabung pramusim tanpa masalah, meski harus memulainya lebih awal untuk mengejar tur pramusim tim ke Inggris. Desain ukir sejarah menangis 10 laga knockout Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia usai menang 1-0 atas Paraguay lewat gol penalti dari Mbappe di menit ke-70. Kemenangan ini membuat Didier Deschamps menjadi pelatih pertama yang meraih 10 kemenangan dari 12 laga di fase gugur Piala Dunia sepanjang 4 turnamen yang ia tangani, dengan ia mengalami 2 kekalahan, yakni melawan Jerman di perempat final dan juga Argentina lewat adu penalti di final 2022. Deschamps menyebut laga melawan Paraguay tidak mudah karena lawan bermain penuh dengan agresi, dan Prancis selanjutnya akan menghadapi Maroko pada tanggal 10 Juli untuk bisa memperebutkan tempat ke semifinal. Mikel Oyarzabal bantah rumor hengkang ke Barcelona. Mikel Oyarzabal menepis spekulasi yang mengaitkannya dengan kepindahannya ke Barcelona dan menegaskan bahwa ia tetap sepenuhnya berkomitmen kepada Real Sociedad. Ia disebut sebagai opsi pengganti dari Lewandowski setelah tampil impresif di Piala Dunia, namun ia menegaskan kebahagiaannya bersama Real Sociedad, klub yang selalu mendukungnya di masa-masa sulit. Pemain 29 tahun itu memilih fokus pada laga 16 besar Piala Dunia melawan Portugal ketimbang membahas masa depannya saat ini. Sementara itu, target utama Barcelona menggantikan Lewandowski tetap Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Real Madrid resmikan transfer dari Denzel Dumfries. Real Madrid resmi mendatangkan bek kanan Belanda yakni Denzel Dumfries dari Inter Milan setelah menebus klausul rilis yang mencapai 20 juta euro dan mengikatnya hingga Juni 2030. Dumfries yang direkrut Inter dari PSV di tahun 2021 senilai 14,2 juta euro, mencatatkan 27 gol dan juga 28 assist dalam 207 penampilannya sekaligus, membawa Nerazzurri meraih 2 gelar Serie A, 3 Coppa Italia dan juga 3 Supercoppa. Kini Inter mencari pengganti setelah gagal mendatangkan Marco Palestra dan mengalihkan fokus ke Anan Khalili dari Union Saint-Gilloise. Diminati banyak klub, RB Leipzig bandrol Antonio Nusa 60 juta euro. Sky Jerman melaporkan RB Leipzig akan menuntun biaya mencapai 60 juta euro bagi klub yang ingin mendatangkan Antonio Nusa di bursa kali ini. Newcastle, Juventus, Tottenham, Crystal Palace, dan Bayern Munchen dikabarkan menunjukkan minat kepada winger milik Norwegia yang tampil impresif di ajang Piala Dunia. Meski kontraknya hingga tahun 2029, RB Leipzig terpaksa melepasnya demi kebutuhan finansial dan memilih antara Nusa, Diomande, atau Castello Luqueba. MU siap datangkan bintang milik Chelsea senilai 50 juta pound sterling. MU mengincar gelandang Chelsea yakni Andre Santos yang nilainya mencapai 50 juta pound sterling guna bisa memperkuat lini tengah usai gagal mendapatkan Matheus Fernandes dan juga Elliot Anderson serta kehilangan Casemiro dan cederanya dari Manuel Ugarte. MU disebut sudah punya kesepakatan mendatangkan Anderson dari Atalanta meski belum resmi. Santos yang dipuji mantan manajernya sebagai pemain kelas dunia terhalang oleh Moses Caicedo dan juga Enzo Fernandez di Chelsea, sehingga kini membuka peluang hengkang demi mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak. Napoli siap menaikkan gaji McTominay meski gagal di Piala Dunia. Napoli dikabarkan siap memberikan kontrak baru dengan kenaikan gaji untuk Scott McTominay, kendati penampilannya kurang memuaskan bersama Skotlandia di ajang Piala Dunia. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, klub berencana mengikatnya hingga tahun 2030, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu pemain dengan gaji tertinggi. Pelatih baru Max Allegri menilai Scott McTominay sebagai pilar utama proyeknya, sehingga Presiden Aurelio De Laurentiis memerintahkan Direktur Giovanni untuk bisa memulai negosiasi resmi. McTominay sendiri dikabarkan senang melanjutkan karirnya di Napoli hingga melampaui 2028.
Emil Audiero masuk radar 4 klub Italia jelang musim baru. Emil Audiero kembali ke Como usai masa peminjamannya di Cremonese berakhir, namun masa depannya kini menjadi sorotan. Meski masih terikat kontrak hingga tahun 2028, 4 klub Italia dikabarkan tertarik, yakni Monza, Cesena, serta Sampdoria yang ingin memulangkannya, dan juga ada Avellino. Como sendiri akan menjalani musim padat Serie A dan juga Eropa. Kiper timnas Indonesia tersebut kini dihadapkan kepada pilihan bertahan atau pindah menjelang musim baru. Newcastle United incar Alexander Sørloth untuk perkuat lini depan. Newcastle dikabarkan mengincar penyerang Atletico Madrid yakni Alexander Sørloth guna memperkuat lini serang menjelang musim baru. Striker 30 tahun itu mencetakkan 20 gol dalam 54 pertandingan di seluruh kompetisi. Namun ia kalah saing dengan Julian Alvarez di Atletico sehingga peluang transfer kini terbuka. Newcastle bersaing dengan Fulham, Sunderland dan juga Everton, sembari juga mengejar Boussoumana, Torre dan juga Johan Manzambi untuk bisa memperkuat skuad usai melepas Anthony Gordon dan juga Sandro Tonali. Bayern Munchen mulai lakukan pendekatan kepada bek Juventus. Bayern Munchen mulai berburu bek baru pada bursa transfer musim panas dan menargetkan bek andalan Juventus yakni Klaassen Bremer dengan melakukan kontak awal bersama perwakilan Juventus untuk menjajaki kelayakan kesepakatan tersebut. Ini merupakan ketertarikan kedua Munchen pada Bremer sejak tahun 2022 saat mereka akhirnya memilih Matthijs de Ligt. Musim ini Bremer mencetak 4 gol dan 3 assist dari 31 penampilannya bersama Juve serta membela timnas Brazil di ajang Piala Dunia meski belum menjadi starter. Angelo Stiller masuk dalam target utama Newcastle. Newcastle menambahkan gelandang FPV Stuttgart yakni Angelo Stiller ke dalam daftar pemain incaran mereka di musim panas ini guna meningkatkan kualitas di lini tengah. Stuttgart tak berniat untuk menjual pemain kuncinya tersebut, namun kontraknya hingga tahun 2028 memiliki klausul release sekitar 36,5 juta euro yang bisa dibatalkan dengan 2 juta euro. Namun kontraknya yang mencapai 2028 memiliki klausul release pelepasan mencapai 36,5 juta euro. Newcastle baru sebatas memantau pemain, dan Stiller dikenal sebagai gelandang bertahan sekaligus pengatur tempo permainan terbaik Jerman. Meski adaptasinya dengan intensitas Liga Inggris masih jadi pertanyaan. Manchester City capai kesepakatan datangkan Jeremy Monga. Manchester City dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Leicester City untuk bisa mendatangkan Jeremy Monga, mengalahkan persaingan dengan Arsenal dengan nilai transfernya mencapai 12,5 juta pound sterling termasuk dengan bonus performa. Manajer baru City yakni Enzo Maresca yang pernah melatih di Leicester City berperan penting mewujudkan kesepakatan ini. Pemain sayap berusia 16 tahun itu tampil 7 kali di Liga Inggris musim lalu dan resmi bergabung setelah berulang tahun ke-17 pada tanggal 10 Juli. Monga dinilai punya potensi tinggi meski perlu meningkatkan konsistensi, finishing dan juga disiplin bertahan. Gagal ke Madrid, Enzo Fernandez bakal gabung klub ini. Kabar transfer gelandang andalan Chelsea yakni Enzo Fernandez dikabarkan akan bergeser ke Manchester City di musim panas setelah Real Madrid resmi menyanggah rumor akan mendatangkannya. City kini yang dibawa pelatih baru Enzo Maresca yang pernah menanganinya di Chelsea disebut tertarik untuk bisa memboyongnya ke Etihad Stadium. Namun dikabarkan belum ada komunikasi apapun antara City dengan agen dari Fernandes. Sementara Chelsea juga akan memperkuat rival. Fernandes sendiri saat ini masih fokus penuh membela Argentina di ajang Piala Dunia. Tottenham siapkan tawaran resmi untuk striker kelas dunia. Tottenham Hotspur siap melayangkan tawaran resmi untuk penyerang Manchester City yakni Omar Marmoush setelah sebelumnya memperkuat lini pertahanan dan juga lini tengah dengan mendatangkan Matheus Fernandes, Jan-Paul van Hecke, Marcus Senesi, Andy Robertson dan juga Martin Dubravka. Serta mereka hampir merampungkan transfer dari Sandro Tonali senilai 100 juta pound sterling dan City kini mematok harga sekitar 51 juta pound sterling untuk Omar Marmoush yang juga diminati oleh Juventus, Barcelona dan juga Aston Villa. Tottenham bertekad memperbaiki performa usai 2 musim berturut-turut finish di urutan ke-17.
MU harus kirim mendadak, Lille tidak akan jual murah Ayub Buadi. Manchester United berniat untuk bisa membayang Ayub Buadi. Gelandang Lille berusia 18 tahun sebagai pengganti dari Casemiro. Usia penampilan impresifnya bersama timnas Maroko di ajang Piala Dunia. Namun Presiden Lille Oliver Letang menegaskan tidak akan melepasnya dengan harga yang murah, bahkan menyebut potensinya melebihi Anderson yang dinilai 116 juta euro ke Manchester City dan Tonali yang mencapai 100 juta euro yang dijual ke Tottenham. Lille dilaporkan bersedia menjual dengan syarat mempertahankan Buadi satu musim lagi sebelum benar-benar melepasnya ke klub baru. Neymar umumkan pensiun dari timnas Brazil. Sebuah keputusan besar diambil oleh Neymar. Bintang timnas Brasil itu resmi mengumumkan dirinya pensiun dalam membela Seleção. Seusai pertandingan melawan timnas Norwegia, sang penyerang mengumumkan bahwa dirinya pensiun dari timnas. Ia akan gantung sepatu dari membela negara kecintaannya tersebut. Keputusan ini diambil Neymar setelah timnas Brasil tersingkir dari Piala Dunia 2026, tepatnya di babak 16 besar. Inggris melaju ke perempat final. Timnas Inggris memastikan diri lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian ini didapatkan setelah mereka mengalahkan timnas Meksiko dengan skor 2-3 di babak 16 besar. Gol-gol kemenangan Inggris diciptakan oleh brace dari Jude Bellingham dan gol dari Harry Kane. Sementara Meksiko memperkecil kedudukan lewat gol dari Julian Quinones dan juga penalti Raul Jimenez. Dengan hasil ini Inggris melaju ke babak perempat final dan mereka akan menantang timnas Norwegia dalam perebutan tiket ke babak semifinal.